Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super coklat, yang rasanya lebih rich, lebih moist daripada cake coklat pada umumnya. Jadi waktu aku masih aktif jualan dulu, base cake coklat yang satu ini merupakan cake favorit yang biasanya banyak dipilih sama customerku. Nggak salah sih karena rasanya mewah banget. Gimana, penasaran sama resepnya? Jadi yuk kita buat bareng-bareng. Pertama di sini kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku pakai loyang tulban dengan diameter 24 cm dengan tinggi sekitar 7-8 cm. Nah, ini aku oles dulu dengan homemade Carlo yang ditambahin dengan sedikit cocoa powder. Seperti biasa, homemade Carlo-nya aku buat dari tepung terigu, minyak, dan margarin dengan perbandingan 1:1:1. Nah, kunci untuk membuat cake coklat yang enak tentunya harus menggunakan coklat berkualitas. Di sini aku menggunakan dark chocolate compound dari Chefmade yang akan kita lelehkan di dalam susu panas. Untuk DCC-nya sebanyak 200 gram, sedangkan susu panasnya sebanyak 150 ml. Selanjutnya, ini tinggal diaduk hingga semuanya meleleh sempurna kayak gini. Next, kita siapkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku punya tepung terigu protein sedang sebanyak 240 gram. Lalu tambahkan juga cocoa powder. Di sini aku pakai Chefmade yang reddish dan black agar rasanya makin intens dan warnanya makin cantik. Jangan lupa tambahkan juga 1 sendok teh Kiss baking powder double acting agar kuenya dapat mengembang dengan baik. Aduk rata semuanya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Sementara itu di wadah yang lain kita akan kocok 300 gram mentega atau margarin dengan 240 gram kiss gula halus. Di sini aku pakai kiss gula halus agar mudah tercampur rata semuanya dan gak perlu khawatir karena kiss gula halus ini terbuat dari gula asli. Nah, ini kita kocok dengan mixer dengan kecepatan bertahap dari yang rendah dulu. Setelah itu kita tambahkan sampai ke kecepatan yang tertinggi. Nah, kira-kira jika sudah mengembang dan pucat seperti ini bisa kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini akan aku masukkan telur sebanyak 6 butir, di mana aku masukkan satu persatu biar adonannya dapat tercampur rata dan gak pecah. Oh ya, untuk mentega dan margarinnya sendiri, di sini aku menggunakan mentega sebanyak 200 gram dan margarinnya sebanyak 100 gram. Karena aku ingin kue ini tetap memiliki aroma butter yang enak, tapi juga memiliki tekstur yang lembut, kokoh, dan juga moist, ala-ala kue yang dari margarin. Oh ya, tadi aku juga tambahkan sedikit vanilla essence biar makin wangi kuenya. Nah, ini telurnya sudah semuanya tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Untuk bahan keringnya ini aku masukkan setengah dulu ya. Jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu biar lebih mudah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil. BTW kalau teman-teman notice, cocoa powder dari Chefmade itu memiliki tekstur yang menggumpal. Ini dikarenakan karena kakao fatnya yang tinggi, jadi bakal membuat cake coklat kamu makin mantap rasanya. Setelah itu kita seling dulu dengan lelehan coklat, masukkan seluruhnya ke dalam adonan, lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga cukup tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata kayak gini, bisa kita masukkan sisa dari bahan keringnya. Setelah itu kita mixer kembali cukup menggunakan kecepatan rendah aja hingga tercampur rata. Jadi nggak usah terlalu lama ya mixernya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Ini juga aku scraper bagian bawahnya untuk memastikan semua adonan sudah tercampur rata. Dan biar makin coklat rasanya, di sini aku juga tambahkan Chefmade chocolate chips yang nanti akan memberikan warna dari tekstur dan taste yang berbeda untuk cake kita. Jadi setiap gigitannya itu akan ada butiran coklat di tengahnya. Setelah itu adonannya baru kita masukkan ke dalam loyangnya dan ratakan semuanya. Oh ya, untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya. Aku sendiri memanaskannya sekitar 10-15 menit sebelum kuenya masuk. Untuk ovennya sendiri, aku menggunakan api atas bawah dengan suhu 170-180 derajat Celcius. Untuk waktunya sekitar 50-60 menit. Untuk suhu dan waktunya, teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan untuk mengecek kuenya udah matang atau belum, teman-teman bisa melakukan tes tusuk terlebih dahulu ya. Jika lidi yang kita tusuk bersih kayak gini, ini tandanya sudah matang sempurna. Selanjutnya, kue bisa kita angkat dan dinginkan. Setelah benar-benar dingin, kue bisa kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini nih, tips biar makin intens rasa coklatnya. Teman-teman bisa menyimpan cake coklatnya terlebih dahulu di dalam kulkas selama semalaman. Jangan lupa dibungkus dengan wrap kayak gini biar kuenya nggak kering ya. Dengan mendiamkan kayak gini, rasa coklatnya akan makin naik dan mantap rasanya. Nah, ini udah besok paginya, aku akan menyiapkan untuk hiasannya. Kuenya sendiri akan aku hias dengan ganas coklat. Untuk whipped creamnya, aku menggunakan Kiss whipping cream yang teksturnya kokoh dan mudah penggunaannya. Ini aku pakai sekitar 20 gram aja, lalu dilelutkan dalam air biasa sebanyak 40 ml. Pastikan airnya air minum ya, atau air matang. Aduk rata semuanya, lalu bisa kita tambahkan 100 gram Chefmade dark chocolate compound. Selanjutnya, ini kita lelehkan dengan cara double boiler atau ditim, atau bisa juga menggunakan microwave, hingga semuanya meleleh sempurna kayak gini.
Nah, sebelum diaplikasikan, ini kita wajib turunkan dulu suhunya. Sembari menurunkan suhunya, kita cek kue yang sudah kita simpan semalaman di dalam kulkas. Nah, jadinya seperti ini ya, lebih dense dan padat kayak gini. Tapi untuk tekstur sendiri, ini bakal tetap moist kok. Selanjutnya, baru kita tuang ganas coklat yang udah kita buat tadi. Nah, untuk menghiasnya sendiri, ini opsional ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku juga tambahkan dengan coklat yang aku serut dan potongan kacang sangrai. Dan kira-kira seperti ini jadinya coklat butter cake yang sudah kita buat. Gimana? Cantik kan tampilannya? Selain dimakan untuk sajian kayak gini, kue yang satu ini juga cocok banget untuk dijadikan base cake untuk cake hias yang di cover dengan coveran yang berat seperti fondant. Dengan tekstur yang cukup kokoh dan padat kayak gini, dia akan cukup kuat untuk menopang hiasan dan coveran fondant yang cukup berat. Dan untuk rasanya nggak boleh diraguin karena ini enak banget. Super rich, super intense coklatnya dan juga moist banget. Pokoknya kamu wajib coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.